Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, juru parkir, seniman mendengar dan berbicara untuk negeri. Jogja menggambar istimewa menuju Indonesia menggambar 2022. Baik, di samping saya ini udah ada 4 komunitas yang siap merayakan Hari Menggambar Nasional di Yogyakarta, dan akan kita perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah paling ujung adalah Bapak Ali Umar. Dia aktivis seni rupa, ya gitu ya. Boleh. Dari komunitas apa? Mata Gambar. Dari komunitas Mata Gambar. Dan selanjutnya Mas Dedi Mariadi dari Mata Air Kolektif. Mata Air Kolektif. Dan Mas Camit Arang dari Gores Warna. Dan di samping saya ini dari Senipred Mas Riki Antoni. Mereka semua adalah perupa yang saat ini menjadi koordinator dari komunitas tersebut. Baik, kita terlebih dahulu bagaimana Pak Umar kesiapan dari Hari Menggambar ini ya? Komunitas Mata Gambar. Persiapan kita ya masih menentukan tempat ya. Ada 2 alternatif tempat, kemungkinan di tempat katedral atau di tempat tadi satu lagi lupa saya. Ada 2 tempat persiapan kita. Ya itu baru situ. Ada berapa anggotanya ya? Anggota kita ada 17. Tapi sebetulnya sih masih banyak mau ikut, cuman karena kita keterbatasan tempat juga nantinya ya. Oke, 17 itu apakah seniman atau yang yang ada yang otodidak atau enggak? Beragam. Ada pematung, ada pelukis, ada guru juga, ada otodidak juga. Jadi kita beragam ya. Dari Mata Gambar itu. Kenapa Mata Gambar? Ya lebih ke perspektif mata ya. Jadi kita melihat dari sisi keberagaman tadi. Jadi kita melihat gambar itu seperti apa gitu. Ya. Oke, baik. Bagaimana Mata Air Kolektif? Ini sama-sama mata tapi mungkin berbeda ya. Mata-mata jadi. Kesiapan dari Mata Air karena karya kita kan virtual. Terus kita juga memakai moving space. Terus untuk ruang yang kita pakai nanti kita akan menampilkan properti, terus karya-karya yang bisa teman-teman bisa menggambar di situ nanti. Itu tempatnya di Omah Ropingan Kota Gede. Rumah Ropingan Kota Gede ya. Bahasa apa itu Ropingan? Ropingan apa ya? Kalau Ropingan itu dulunya, kalau artinya saya nggak tahu. Kalau sejarahnya itu dulu katanya awal mulanya menyusun kemerdekaan Pak Karno itu. Jadi memang teman-teman harus ke sana juga ini. Iya. Jadi sekalian besok kita memperkenalkan rumah itu. Jadi kemarin memang rumah bersejarah ya? Ya. Heritage juga itu. Oh, heritage. Oke. Baik, semoga lancar ya Mas Camit dari Gores Warna. Gimana kesiapan Mas? Kalau Gores Warna kita nanti pameran di Royal House.
Royal House itu rumah budaya yang ada di Jalan Gito Gati. Nanti pesertanya sekitar kurang lebih 15 15 paling nanti di sana muatnya ya sekitar kurang lebih 27 karya di sana ya, karena ruangnya nggak begitu besar, cuma ya istilahnya nanti tidak begitu besar juga karyanya. Kurang lebih ya 1 meteran lah maksimalnya. Maksimal karyanya. Gede berarti. Apa namanya, karyanya itu apakah hanya 2 dimensi atau nanti ada rata-rata 2 dimensi dan ada drawing juga. Mungkin ada 1 patung. patung? Iya. Oke. Ada patung. Dan pesertanya ini bermacam-macam juga ya. Rata-rata otodidak, karena awalnya itu kan kalau gores warna itu kan berawal dari workshop. Jadi di Royal House sendiri itu kan saya setiap hari Sabtu itu kan pertama-tama kan 2 orang. Nah, kemudian pada ikut akhirnya kita bentuk gores warna itu tadi, karena suka menggores warna gitu. Dari di situ juga banyak ini ibu-ibu juga, karena ibu-ibu yang ada notaris, kemudian ada sutradara di situ kumpul, ya ada anak istilahnya baru belajar juga ada, makanya saya himpun itu. Jadi memang nanti hasilnya juga nanti ya beraneka ragam lah. Gitu. Oke, berarti di garis warna ini, komunitas garis warna ini, gores warna terdiri dari berbagai macam profesi ya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar dari seni lukis ya. Oke, baik. Kita kopi break. Kita kopi dulu. Siap. Rakroso ada tadi kopi. Biar lebih relax. Kan jajang nanti kembung ya. Ini kalau sekarang ada gulanya. Terima kasih. Kita bekerja sama dengan Kopi Company dan Jogja Menggambar. Mari silakan Terima kasih. coba kalau yang mau pakai gula. Rasanya kok pahit ya? Gurih Oke. Bagaimana sekarang kesiapan dari komunitas atau kelompok seni pret, Mas Riki? Buat seni pret sendiri, anggotanya yang mau ke pameran pada bulan Mei ada 19 orang. Dan kita mau berpameran tempatnya di Company Copy and Art Space. Iya. Kesiapan sama karya-karya para pesertanya sekarang lagi dalam proses, dan insya Allah dalam bulan puasa ini udah selesai semua. Oke, seni pret pamerannya berarti di sini ya? Di sini ya. 19 seniman akan terlibat. Apakah juga berbagai macam profesi atau bagaimana? Di seni pret ini Pak, yang terlibat dari berbagai macam profesi. Ada yang artistik film, desain, terus ada yang Pematung ada? Fotografi ada. Jadi melibatkan bermacam-macam profesi seni ya. Nanti akan dilibatkan buat pameran di sini. Oke, terkait dengan pameran seni pret, apa tema yang akan digali di sana gitu?
pameran seni trade ini ambil tema babi kutil. Jadi Jadi kita babi kutil salah satu gambar tertua di Sulawesi Selatan ya. Jadi kita ngambil spirit dari gambar itu. Itu tema yang akan diangkat. Oke, babi kutil ya memang kita tahu bahwa babi kutil itu berada di Gua Leang Maros itu ya. Dan itu setelah ada penelitian yang saya ketahui memang gambar tertua di dunia yang memiliki bentuk. Jadi bentuk yang pertama digambar itu babi kutil. Begitu mungkin yang saya ketahui. Oke, kebetulan ya saya kesalahannya. Tapi itu nggak penting ya, karena yang penting kita itu adalah kebersamaan di dalam merayakan Hari Menggambar, karena spirit ini yang sedang kita bangun untuk Indonesia. Bagaimana Hari Menggambar itu menjadi goal. Untuk itu maka kita akan bertanya kepada kawan-kawan di sini, bagaimana tanggapan tentang Hari Menggambar itu, Pak Limat? Ya, saya kira memang harus dipublikasikan di negara ini karena belum ada. Hari Kartini udah ada, Hari Pahlawan yang lain udah ada, Hari Nasional yang lain sudah ada. Hari Kesenian juga belum ada. Mungkin paling dasar itu kan gambar. Makanya saya kira memang harus dipublikasikan ke negara ini, ke Nusantara ini, biar orang tahu bahwa menggambar itu penting. Saya kira begitu. Oke, kenapa dianggap penting, Pak Wan? Ya karena gambar itu dasar, menjoret, menggores itu kan dasar, dasar sekali. Untuk buat sesuatu kan menggambar dulu. Membuat patung juga ada juga menggambar, melukis juga menggaris. Jadi gambar itu penting dan itu salah satu bisa menjadi pendidikan juga sebetulnya kan. Oke, menggambar penting dan itu menjadi basic di dalam pendidikan kita. Bagaimana Mas Mariadi tanggapannya tentang Hari Menggambar? Tanggapan saya ini adalah sebuah semangat ini, dan ini kita bersyukur. Terus ini bukan cuma sebagai wadah, saya rasa ini sebuah semangat yang bisa menggandeng sebagai paguyuban. Semua komunitas bisa terwadai. Jadi kembali lagi seperti yang dikatakan Pak Umar, ini sangat penting untuk menuju Hari Nasional dengan semangat kebersamaan dari teman-teman se-Indonesia ya. Iya, se-Indonesia. Saya rasa itu semangat yang harus kita godok selalu dan enggak cuma anget-anget terus gitu. Jadi harus matang benar untuk menuju Hari Menggambar Nasional. Jadi semangatnya. Jadi tetap semangat bagi seluruh kawan-kawan ya. Mas Camit, gimana tanggapan tentang Hari Menggambar ini? Kalau menurut saya itu sangat menarik sekali ya. Jadi dengan adanya Hari Menggambar itu justru malah dari ini saya lihat itu malah geraknya itu dari arus bawah gitu. Artinya mengerucut gitu. Jadi semangat dari teman-teman ya. Saya lontarkan dari teman-teman Gores Warna pun sendiri dia antusias sekali, sangat senang gitu. Artinya aku diakui gitu. Maksudnya kan awalnya kan memang ada yang dari otodidak, ada yang memang sudah sering pameran. Makanya di sini tidak mengkotak-kotakan gitu. Jadi sangat istilahnya bagi saya ya harus kita dorong gitu. Didorong ya. Ya, kebetulan di Gores Warna sendiri teman-teman itu kita mengangkat temanya itu mengenai ini
kalau kejawaan, kalau saya ambil kejawaan itu Ambuka Raras Angesti Aji itu kesenian itu pucuk dari pucuknya pendidikan gitu. Jadi seni itu ujung tombaknya pendidikan gitu. Itu sangat ya, mudah-mudahan ini juga menjadi spirit teman-teman juga gitu. Oke, seni menjadi ujung tombak pendidikan. Berarti betapa pentingnya itu. Ya, penting. Ya. Karena kalau seni itu kan dari rasa ya timbulnya, dari rasa. Kemudian kalau rasa kalau sudah merasuk kan akhirnya kan semangat totalitas ya kan. Kalau sinau ya istilahnya belajar itu tenanam gitu. Iya. Oke, memang menggambar itu kan di sana ada mencakup bagaimana dia belajar berimajinasi begitu ya, terus berkreativitas, berkreasi gitu, mengembangkan yang ada di dalam kawan-kawan gitu ya, yang belajar lah kayak gitu. Oke, bagaimana Mas Riki tentang hari menggambar ini, apakah perlu atau tidak dukungannya atau bagaimana? Hari menggambar ya perlu sih, kita mendukung di Sinetra, kita mendukung hari menggambar karena menggambar ada setiap orang bisa menggambar ya. Cuma tergantung bagaimana memberdayakannya, keseriusan. Jadi kita mendukung, intinya mendukung. Jadi itu perlu. Intinya mendukung dan perlu. Kayak iklan ya. Sebuah moto ya. Iya, jadi kayak moto. Jadi memang Forum Drawing Indonesia menggagas ini bagaimana supaya ada terjadinya yang namanya hari menggambar, dan ini ternyata memang didukung oleh komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia, yang ini sebetulnya terus mengalir tetapi ada dibatasin karena bukan terlalu banyak tetapi waktu kita untuk untuk pendataan segala macam kayak gitu ya. Kita kembali lagi dengan kesiapannya gitu Pak Umar. Apa sih yang pentingnya gitu loh ketika kawan-kawan itu ikut berpameran gitu? Banyak hal ya. Salah satunya komunikasi. Artinya begini, kalau seniman-seniman yang kita kumpulkan ini memang mereka sudah punya semua karya ya, memang sudah ada karya memang. Dan ketika komunikasi itu terjalin, terus dalam waktu sesingkat apapun sebetulnya tetap siap karena spirit semangat itu tadi. Jadi kita memang sudah kebetulan kita besok di Mata Gambar itu rapat di rumah saya untuk membicarakan tentang teknis sedetail-detailnya. Jadi saya kira soal teknis tadi komunikasi yang penting. Iya. Temanya apa, Bang? Temanya kita belum lebih membiarkan mereka berkreasi masing-masing karena lebih ke keberagaman. Jadi kita belum menentukan tema. Lebih ke keberagaman tadi, Pak. Iya. Tentunya ada penulisnya atau kuratornya gitu. Enggak ada kita memang membiarkan mereka berkreasi masing-masing. Oke. Karena bisa jadi temanya keberagaman tadi, bisa jadi. Oke. Karena terkait begini, sebuah event gitu harus ada yang bagaimana semangat itu di antara ini diungkapkan kan. Ya. Terus momen ini juga kan harus didokumentasi begitu ya. Apa sebetulnya keinginan dari kawan-kawan Mata Gambar itu ya. Ya bisa jadi temanya keberagaman itu. Temanya keberagaman itu ya. Ya. Dan
sejauh ininya untuk pendokumentasiannya seperti apa? Mungkin besok kita bicara soal itu. Soalnya besok butuh rapat. Oke. Sabtu besok. Oke, kita tunggu ya dari Pak Umar ini mata gambar jangan sampai terlewatkan ya. Karena momen penting Hari Menggambar ini perlu kita rayakan. Mas Mariadi. Jadi aja. Ada lagi yang ingin disampaikan? Nambahi aja, dengan waktu yang mepet ini sebuah apa ya, sungguh luar biasa teman-teman untuk mempersiapkan, mereka mengapresiasinya. Bayangkan ini bebarengan dengan musim yang sangat sulit, puasa, terus mereka pengen merayakan Lebaran, mereka tetap aja fokus dengan persiapan mereka masing-masing demi untuk merayakan Hari Menggambar ini. Jadi sebuah apresiasi yang sangat luar biasa pada teman-teman, khususnya para penggagas yang membuat semangat mereka akan selalu menyala. Jadi mudah-mudahan akan dilancarkan semua. Amin. Pak Jamil. Kalau untuk persiapannya sudah kemarin kita sudah kumpul-kumpul sama teman-teman ya. Saya lihat dari teman-teman itu memang semangatnya ya luar biasa ya. Karena dengan tiap personil itu kan banyak yang sibuk, ada yang kantoran, ada yang kan. Justru itu menggambar itu justru refresh. Jadi untuk refreshing gitu. Dengan kesibukannya itu justru malah dia menyempatkan waktu untuk melukis, untuk mengorak-orak gitu. Nah, dari situ saya sebagai istilahnya menjembatani ya. Jadi menyemangati gitu dari teman-teman. Ada juga dari teman-teman itu juga dari arsitek juga. Dia akan menampilkan dari gores liarnya ya, tapi bentuk arsitek. Jadi punya ciri khas ini dari goresannya itu. Sudut pandang yang berbeda itu mungkin ada patung, ada arsitek, ada ibu-ibu yang istilahnya dia di notaris ya. Notaris itu kan sangat disiplin, sangat ini ya. Tapi dia ini semangatnya luar biasa gitu. Makanya dari situ saya semangatin terus. Oke. Itu temanya? Temanya Amuka Raras Ajini. Ya, ada penulisnya dan kurator nanti mungkin. Sebenarnya sudah ada pandangan, cuma ya, belum saya hubungi aja kalau penulisnya. Oke. Ya. Karena begini penulis dan kurator itu nanti dari tim Forum Drawing Indonesia akan menjadi sebuah catatan, menjadi dokumentasi, dan kemudian itu akan menjadi sebuah buku. Itu makanya kenapa itu diharapkan dari setiap komunitas memiliki penulis dan kuratornya gitu. Karena selain itu kurator itu menjadi hal biasa saya kira ya. Mungkin dari kawan-kawan sendiri, mungkin kawan-kawannya itu juga bisa menjadi mengkurasi karya-karya itu. Begitu. Nah, oke. Bagaimana Mas Riki tentang tema dan segala macam itu? Buat karya yang mau ditampilkan di company Coffee and Express ini, kita merespon ruangan yang di sini. Jadi karya-karyanya macam-macam juga. Ada 3 dimensi, rata-rata 3 dimensi. Karya-karya instalasi ada. Karya instalasi 2 dimensi juga ada ya? 2 dimensi. Oke. Semua medianya bukan di yang umum, di kertas apa di kanvas. Selain di kertas dan di kanvas. Oke, menarik sekali ya. Karena mungkin menggambar itu tidak
tidak terbatas pada media gitu. Dan kita berusaha memang mungkin belajar itu pada media kertas ataupun kanvas, tapi ketika dibebaskan bahwa menggambar itu bisa jadi berbagai media, itu sangat menarik kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti Seni-Pret bisa menampilkan karya yang bisa menjadi sebuah wacana baru di dalam seni rupa Indonesia. Oke, ada lagi kira-kira ini? Ini saya tambahan aja ya. Ya. Sebetulnya Hari Menggambar ini di samping kita sudah se-Indonesia sudah terlibat support gitu kan. Ya. Kebetulan ada beberapa negara yang memantau kita. Oh iya. Nah, jadi ada sekitar 7 negara itu yang sudah menghubungi saya. Mereka mau mengirim video mereka sambil menggambar dan mengucapkan Hari Menggambar Nasional Indonesia. Oke. Dan sekarang sudah ada 2 video yang dari Singapura sudah kirim ke kita. Jadi mereka menyatakan ini luar biasa. Dan mungkin bisa jadi ke depan mereka akan meniru kita juga di luar sana. Ya. Oke, Pak Umar, yang dibilang tadi ada 7 negara ya, yang yang menghubungi Pak Umar tentang Hari Menggambar itu. Nah, kenapa dia bisa sampai tertarik seperti itu ya? Ada cerita mungkin? Itu kan semua 7 negara itu teman baik saya semua. Ketika saya beberapa kali ada secara di luar juga, misalnya di Malaysia, misalnya di Jepang juga ada yang kenal mereka, waktu saya di Korea ada yang kenal. Jadi dari dulu sampai sekarang masih hubungan baik sama saya. Nah, ketika mereka melihat postingan saya, ini apa? Terus dia tanya ke saya. Nah, saya beritahu, boleh saya ikut serta? Oh silakan. Tapi COVID tidak bisa kirim gambar segala macam dalam waktu singkat katanya kan. Oke, Anda bisa mungkin kirim video singkat dan Anda harus mengucapkan Hari Menggambar Nasional Indonesia. Oke, saya siap. Nah, seperti itu kira-kira. Boleh disebutkan kira-kira berapa negara itu di mana aja? Yang saya hubungin itu Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, India, sama Nepal. Oke. Mereka sudah mengirimkan videonya itu? Yang baru mengirim India. Bukan, sorry. Singapura. Cuman dua orang seniman. 2 orang seniman dari Singapura. Iya, sudah mengirim videonya. Nah, itu ada berapa orang sebetulnya? Sebetulnya satu negara itu saya telepon, tolong Anda menjadi koordinator dan Anda boleh pilih teman-teman seniman di setiap negara, boleh bebas berapapun saya bilang. Nah, sampai sekarang saya masih menunggu. Mungkin mereka bisa aja ngirim 2 atau 3 satu negara bisa jadi atau lebih, saya nggak tahu. Oke, berarti kita udah mendapatkan clue-nya ya, bahwa Hari Menggambar ini memang kan mungkin belum ada ya. Apa sudah ada? Kayaknya belum. Hari Menggambar di sekolahan ada. Oh iya. Kalau di Malaysia itu baru yang heboh-heboh itu watercolor, bukan Hari Menggambar. Jadi itu Hari Watercolor gitu. Ya, jadi bukan Hari Watercolor, tapi mereka punya kelompok banyak di sini. Oh, di sini juga ada. Ya, jadi artinya mereka belum punya inisiatif untuk membuat Hari Watercolor misalnya. Oh, gitu. Oh iya. Nah, mungkin bisa saja setelah kita buat ini mereka buat. Iya, kalau mereka kan semuanya ngikut kita kan. Ya. Asik. Pokoknya dia nginjen terus ya. Jadi apa kita pemula. Iya, kita memang berharap ini tidak hanya sekedar Hari Menggambar Nasional, tetapi Hari Menggambar Internasional. Gitu. Mendunia. Ini kita kan kaya dan cerdas orang-orang, lebih kreatif kan. Makanya kita dengan adanya Hari Menggambar Nasional, kita tetap didukung oleh seluruh seniman. Ya, mungkin Mas Mariadi, ada lagi nih? Cukup saya. Oke, mungkin nanti kan kita akan pameran, ya kan? Pamerannya tanggal berapa, Mas Mariadi? Kalau
tempat kami tanggal 22 Mei itu selama 7 harian 7 hari ya. itu jadi sekalian mungkin ini baru digodok sama teman-teman, ada rencana diskusinya juga karena kami juga atas informasi dari teman-teman itu kan bisa menggandeng guru kita gitu kan. Nah, kebetulan kita menggandeng Bapak Anusapati. Jadi ketika nanti rencana diskusi itu memang ada, itu kita membahas tentang Seni drawing karena karyanya Pak Anusapati selain patung juga drawingnya juga bagus-bagus gitu. Nah itu nanti mungkin dari pembicara, mungkin dari Bang Kawintar sendiri kita ambil, terus Pak Ninus, terus dari mata air, terus mungkin dari budayawan. Jadi mudah-mudahan rencana itu ketika di antara tanggal 22 sampai 7 hari itu bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan. Itu tempatnya di daerah mana kira-kira? Kota Gede. Daerah Kota Gede, Bantul ya. Bantul. Kota Gede masih Kota ya? Bantul. Kota. Masih kota ya? Iya. Oke. Kota Gede ya yang tempat bersejarah dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di sana ya. Iya. Oke, Mas. Gimana Mas Jamil? Kalau dari Gores Warna nanti tepatnya di tanggal 28. Itu hari Sabtu di Royal House Jalan Gitogati. Ya, nanti di Royal House sendiri itu kan juga banyak komunitas dari ada teater musik. Jadi nanti juga akan mungkin ya meramaikan lah. Juga nanti mungkin Bapak Wakil Bupati ya, itu rencana juga sudah kami sounding. Insya Allah ya mungkin bisa rapuh gitu nanti. Itu bisa Bapak Wakil Bupati ya? Ya Sleman tadi. Sleman. Ya. Berarti posisinya ada di Sleman ya? Ya, saya ya kebetulan Gores Warna itu emang di Sleman. Sleman ya? Gitogati. Jalan Gitogati. Ya, jalan Gitogati. Oke, berarti ada banyak juga ya komunitas yang ada di Sleman ya? Banyak. Ya. Oke. Mas Riki, Buat Senipret pameran tanggal 15 Mei sampai 15 Juni 1 bulan. 15 ya? 15 apa 18 Mei sampai 18 Juni sebulan ya? sebulan, bertempat di Company Coffee and Art Space. Oke, selain pameran mungkin apalagi ada kegiatan lainnya yang diikut sertakan di situ? Kalau buat nanti kita mengundang dalam pameran kita mengundang Bapak Sugeng Sumaryono. Siapa itu? Salah seorang pelukis angkatan Bapak Fajar Sidik sama Pak Supono PR. Supono PR. Salah satu pendiri Sanggar Bambu. Oke. Dan dia juga yang akan membuka. Supono PR dan Pak Sugeng Sumaryono. Pak Sugeng Sumaryono. Yang saya tahu bahwa Supono PR itu pendiri ya, salah satu pendiri Sanggar Bambu yang di Jogja udah sangat terkenal ya. Sanggar Bambu dan mungkin di Indonesia ya, legenda ya. Ya mudah-mudahan itu akan mengangkat kembali kesanah seni rupa Indonesia. Dan saya kira sudah cukup ya ini. Ada satu yang lupa mungkin Jang. Apa? Kita itu kan hari menggambar ini kita walau bagaimanapun kita menghormati yang tua. Guru-guru kita. Iya. Senior-senior kita. Nah kita kemarin sudah mendata semua guru-guru kita, senior-senior kita itu. Dan kebetulan mata gambar itu akan mengimbau atau mengajak walaupun sudah almarhum karyanya, itu mata gambar ditugasi 2 orang guru atau senior kita. Satu Pak Kasman KS,
yang kedua Godot Sutejo. Oke. Nggak tahu yang lain-lain mungkin kedapat jatah. Oke, tadi sudah ada Sudah ada. Mas dari Pak Nusapati apa, tadi. Mata Air, Itu salah satu guru. Pak Nusapati ya kan dari Kalau Gores Warna kan ini kan berangkat dari otodidak kan. iya. Jadi kita gurunya Mbak Marican mungkin ya. Ya tidak harus semua sih. Iya. Iya. Oh, oke. Ya, gitu. Ya mudah-mudahan kita ketika bisa merangkum guru, mungkin kita sebagai muridnya dan kita memiliki anak didik juga kita bisa ajak ya. Mudah-mudahan di Hari Menggambar ini betul-betul sebuah perayaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira itu yang kita harapkan, bukan begitu? Ya. Oke, setuju ya. Baik, saya kira kita cukup ya. Oke. Cukup Bapak. Cukup sekian. Cukup sekian ya. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang bisa hadir di sini. Semoga Hari Menggambar Nasional bisa terlaksana dengan lancar dan sukses. Amin. Sampai jumpa. Selamat Hari Menggambar Nasional Indonesia Menggambar 2022. Oke. Ya.